Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai kebocoran arus pada aki di motor. Yang dimana kebocoran arus ini di saat kita udah kunci kontak off ataupun kunci udah kecabut, itu aki tetap menyalurkan listrik pada perangkat motor kita. Alhasil dimana jika motor kalian tidak dipakai ataupun tidak dipanaskan 2 ataupun 3 hari, itu aki akan ngedrop, yang mana seharusnya mungkin 1 minggu tidak dipakai ataupun tidak dipanaskan itu masih bisa dihidupkan ataupun di starter ya. Hal kebocoran arus ini saya alami di motor saya sendiri, dimana 3 hari tidak dipakai itu aki udah ngedrop. Yang sebelumnya saya pernah cas aki dan 3 hari tidak saya pakai, itu aki langsung ngedrop, tidak bisa starter, dan untuk voltasenya itu di bawah normal, di bawah 12, yaitu mungkin ada di angka 4 ataupun 6 volt. Perlu penelusuran lebih lanjut mengenai apa yang dipasang, apa yang dimodif yang mengakibatkan kebocoran arus tersebut. Saya akan contohkan di motor ibu saya dulu, yang dimana ini masih normal semua ya, tidak ada kebocoran arus. Kalian untuk pengecekan ini kunci dalam keadaan off ya, ataupun tidak tersambung sama sekali. Jadi kalian bisa off kan. Ini tadi posisi untuk membuka jok ya, 1 kali. Cara pertama, kalian bisa gunakan avometer ataupun multitester seperti ini, yang digital maupun analog. Kalian buka dulu untuk penempatan akinya di mana. Kalian copot bagian yang negatifnya. Setelah itu kalian atur untuk multitesternya itu di skala 2,5 DC mA atau mA ya. Setelah itu untuk perkabelannya, untuk merah ini kalian sambungkan yang ke ini negatifnya dari motor, dan yang hitam ini ke negatifnya aki, jadi sama-sama negatif ya. Kalian bisa lihat untuk pergerakan multitesternya. Oke, ini udah kesambung dan normal ya, karena tidak ada pergerakan sama sekali di multitester. Yang dimana itu maksimal kebocoran arus ataupun normalnya itu di 0,1 mA. Dan cara kedua itu juga cukup simpel. Kalian sambungkan aja untuk negatifnya ini ke kutub negatifnya aki. Jika tidak ada percikan itu aman. Oke, ini aman ya, saya gesek-gesek. Ini enggak ada percikan sama sekali. Jadi menandakan di saat langsung disambung itu tidak ada arus yang mengalir. Lanjut untuk motor saya, ini saya akan bongkar dulu. Sama seperti tadi, ini masih sama untuk settingannya. Kalian bisa lihat untuk pergerakannya. Nah, pergerakannya sangat cepat ya, dimana kebocoran arus ini melebihi 0,1 mA. Nah, cara yang kedua tadi sama, kalian sambungkan dari kabel negatif ke kutub negatif aki.
Jika ada percikan, kemungkinan ada kebocoran arus. Seperti di motor saya ini, saya akan coba praktekkan. Nah, jadi seperti itu ciri-ciri kebocoran arus, yang dimana kalian mungkin udah ganti aki ataupun udah ngecas aki dan 2 ataupun 3 hari tidak terpakai, tidak dipanaskan, itu udah drop kembali. Kalian bisa cek untuk kebocoran arusnya dulu. Dan jika terjadi kebocoran arus, maka kalian perlu cek untuk perangkat di motor kalian, entah itu kalian menambahkan modifikasi apapun, kalian bisa cek untuk lepas ataupun pasang kembali. Jika salah satu itu mengindikasi kebocoran arus, kalian bisa copot terlebih dahulu ataupun kalian gunakan cara lain. Ini tadi udah saya cek untuk semuanya, penyambungannya, dan untuk lebih cepatnya lagi kalian perlu perhatikan di motor kalian apa aja yang udah kalian modif. Nah, itu apakah ada kabel yang langsung menyambung ke aki. Untuk kasus di motor saya ini, jika kalian lihat untuk di video-video sebelumnya juga, ini voltmeternya udah saya cabut ya, udah nggak pakai voltmeter. Apalagi untuk voltmeternya ini saya sebelumnya pakai yang 3-in-1 yang ada voltase aki, jam, sama suhu. Dan inilah untuk penyebabnya dari kebocoran arus, yang dimana saat kunci kontak off tanpa mesin hidup, voltmeternya tetap terus menyedot arus dari aki. Kok bisa voltmeter bisa menyedot arus ke aki? Karena yaitu tadi, untuk voltmeternya sendiri saya menggunakan yang 3-in-1 yang ada jamnya, yang dimana saat video pemasangan sebelum-sebelumnya, untuk kabel merah ataupun kabel jam itu saya sambung langsung ke aki supaya jamnya tidak kereset saat dikunci kontak off dan di on kan lagi. Ini saya akan cek kembali langsung, sama ini di 2,5 DC mA. Untuk kutub yang negatif dilepas saja, positif tetap tersambung. Dan ini bukan saya disambung ya, ini kalau disambung ini tidak akan bergerak karena bukan ukuran ohm ya. Kalau ohm pasti akan bergerak seperti itu. Jadi seperti ini, semua ke kutub negatif. Untuk jarumnya tetap 0 ya, ataupun saya balik. Tetap 0. Jadi untuk masalah arus kebocoran ini udah selesai. Jadi jika ada permasalahan di motor kalian kok sering ngedrop akinya ataupun tekor akinya, kalian jangan buru-buru terlebih dahulu ganti aki, tetapi kalian cek dulu untuk arusnya apakah ada kebocoran yang menyebabkan aki itu cepat tekor. Mungkin seperti ini aja dulu untuk video kali ini tentang informasi mengenai kebocoran arus pada motor. Kalian bisa cek aja. Seperti biasa, jangan lupa untuk nge-like, nge-komen, nge-share ke teman-teman, dan nge-subscribe. Terima kasih.